Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Solihuledi ya, yang ingin melaporkan beberapa permasalahan berkaitan dengan kasus Saudari Indah Wahyu Widiawati yang telah merampas, merampok, menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya. Maka dalam hal ini kita jelas ya bahwa kami merasa dirugikan atas kasus ini ya. Kami menyampaikan semua perkara ini dan kami merasa dirugikan atas kasus ini. Maka dari itu kami sengaja menyampaikan berkali-kali sampai ada kejelasan, karena ada kerugian material selama 13 tahun berturut-turut dan kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kedua adalah hilangnya hak-hak budgeter kami karena tipu daya atau dicurinya surat-surat yang berharga oleh Saudari WW. Kami ditipu daya, dibuat tidak berdaya, dan akal yang waras pun terlihat seperti tidak waras. Tipu daya konspirasi atas kasus ini yang sudah pernah dilakukan berkali-kali oleh Saudara Indah Wahyu Widiawati dengan bantuan kroni-kroninya sudah kami sampaikan. Yang terlibat adalah Ketua RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kepala Desa Karangkonang atas nama Warso, Kepala RW, Ketua RW Herno, dan seorang kami tua atas nama Subi, LMD atas nama Semi, dan BPD Karangkonang atas nama Siswanto dan istrinya Surini. Jadi peran saudara Surini dan Siswanto ini sangat kuat. Maka dalam aturan laporan tentunya kami hanya sampaikan keterangan-keterangan, karena pelaporan saya ini berlangsung bertahun-tahun namun belum mendapatkan jawaban atas kejelasan tindak lanjut dan tanggapan yang memadai atas kasus ini. Kami memohon dan meminta kepolisian segera dapat menetapkan Saudari WW untuk dijadikan untuk menjadi tersangka, karena prasyaratnya sebenarnya semua laporan sudah terpenuhi, yaitu adanya gugat cerai terlambat dan sudah dilakukannya unsur-unsur lainnya. Bahwa setelah 6 bulan terjadinya gugat cerai atau putusan cerai, belum pernah terjadi upaya penyelesaian atau resolusi atau klarifikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baik Saudari Wiwi maupun Dinas Tambak Romo. Artinya bahwa dalam hal ini dinas tidak memenuhi harapan, tidak melakukan klarifikasi yang baik berkaitan dengan pelayanan publik. Maka melalui pelaporan ini sebagai penyeimbang, kami menyampaikan juga tembusan kepada atasan, yaitu Kapolres maupun Kapolda dan Mabes Polri, juga Kompolnas dan Ombudsman, bahwa dalam hal ini polisi tidak boleh untuk menggiring opini. Jadi tidak boleh menggiring opini dan membawa hal yang kita sampaikan, yaitu Pak Pur Payang Pati Ali Purwokerto. Yang jelas ada persekusi di Mojolawaran Gabus karena TKP di wilayah Gabus, maka mohon kasus untuk dikendalikan di wilayah Gabus. Kepolisian diminta dapat mengusut peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oleh gerombolan yang tidak diketahui atau tidak dikenal sekitar Mojolawaran Gabus. Saya dikeroyok beramai-ramai, ditempelingi dan dipukuli beramai-ramai, lampu remang-remang sehingga kita tidak ingat berapa orang, tapi yang jelas lebih dari 5 orang. Adapun soal KDRT itu relatif belum bisa dibuktikan atau masih kabur. Dalam hal ini polisi juga tidak boleh mengarahkan atau dengan maksud
yang dimaksud di dalam perkara yang diajukan oleh korban penipuan, gendam, rayuan bujuk, dan rekayasa bohong, overspell, percobaan pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan hal lainnya yang dilakukan oleh IWW. Selanjutnya bahwa kerangka berpikir atau dalam rangka konstruksi bangunan hukum, kami sebagai korban tentunya tidak bisa dibebani pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan karena ini adalah kasus delik aduan. Selanjutnya bahwa harapan yang dapat kami sampaikan yaitu kepolisian membantu atau menerima laporan, menelusuri dan menyelidiki secara akurat atas semua laporan skema penelantaran sistematis yang dilakukan saudara IWW dan Dinas Pendidikan dan unsur-unsur lainnya yang diduga turut serta di dalam upaya persekusi tersebut. Yang kedua adalah memohon kepolisian dapat menerima semua laporan akumulatif dan penelantaran pembiaran pengabaian yang berlarut-larut dilakukan Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nota dinas dan nomenklatur yang kami ajukan lainnya, sehingga 4 dapat mempertanyakan langkah-langkah presisi, solusi, resolusi, dan penyelesaian lainnya atau fair jaring atas temuan-temuan pemenuhan al-haq, insentif tunjangan suami, hak kemahalan dan berhubungan dengan akses kedinasan berkaitan dengan hak budgeter, hak makan, askes, hak pakaian, tempat dan perawatan sesuai janji Dinas Pendidikan Tambak Romo, Sutopo, dan Sukawati yang sudah berjanji akan membantu di dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut, mengingat menimbang bahwa yang bersangkutan sangat sulit dijak kompromi, ditemui, tidak kooperatif dan cenderung lari dari permasalahan. Yang kelima, kami menimbang mengingat bahwa saudara Selaguliati dalam keadaan miskin, menanggung banyak utang, sakit-sakitan, terlantar akibat dari tindakan-tindakan pembiaran dan kesengajaan penelantaran yang dilakukan IWW sebagai dampak kerugian yang dapat diperhitungkan bersama atas pertimbangan administratif, birokrasi, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya juga bahwa kita sudah tidak lagi dalam ikatan, bahwa sudah tidak kuat menanggung kehidupan sebagai seorang suami, sedangkan tuntutan ekonomi semakin berat, maka dengan ini kami menagihnya. Satu hal adalah untuk menahan saudara IWW atau mencekal agar tidak lari dari permasalahan. Karena apa? Dalam hal ini agar kepolisian hadir di dalam rangka Tipmas atau Kamtipmas di dalam fungsi penegakan hukum dan perannya menjaga, memberi jaminan keamanan kepada korban atau pengadu, mengingat menimbang bahwa terlapor selama ini sangat licin dan tidak ada etikat baik untuk berusaha menyelesaikan utang-utangnya. Delik yang kami sampaikan ya kira-kira adalah 262, yaitu pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih. Jadi ada sebuah konspirasi. Yang kedua adalah pidana pencurian yang disertai kekerasan, persekusi, dan dengan persiapan perencanaan matang, di mana korban yaitu saya dipersekusi di Jalan Mojolawaran Gabus, dan setelah itu ada unsur-unsur lainnya. Mengingat menimbang pula bahwa aspek efektivitas penanganan ada di Polsek, ya, tingkat Polsek, maka dalam pasal 26 Perkap nomor 12 tahun 2000 tentang hasil lidik secara tertulis harusnya diberikan perkembangan penyelidikan peristiwa ini kepada pelapor melalui SP2HP. Yang kedua, di dalam kurun waktu ini ranah hukum pidana ada masa daluarsa di mana diatur di dalam pengaduan penuntutan atau aturan menjalankan pidana, yaitu pasal 74 KUHP. Yang ketiga, dalam hal yang berwajib ragu untuk menangani kasus atau menyerap pendapat dan fakta hukum atau temuan, yaitu ada penanganan kasus secara koordinasi, itu adalah hak yang berbeda. Maksud, tujuan, dan kepentingannya dapat dilimpahkan pada jenjang hierarkis atasannya atau
limpahkan di instansi terkait dalam rangka penanganan secara yuridis atau birokrasi atau diserahkan kepada Polresta Pati lagi. Melalui Perkapolri, Dumas bisa langsung dan atau tidak langsung. Melalui surat permohonan perlindungan hukum atau infinite, sudah saya sampaikan laporan kepada Kompolnas, Menko Polhukam, dan saya beri atas perlindungan hukum atas kasus ini, sehingga negara harus hadir memberi perlindungan hukum kepada masyarakat atas perbuatan bejat oknum anggota Polres Pati pada 2011 yang melakukan eksekusi, persekusi, dan penolakan atas laporan kasus ini. Belum adanya keputusan hukum tetap, maka kita harus menghormati proses hukum, yaitu adanya main hakim sendiri, persekusi yang dilakukan oknum polisi, yang motifnya apa, modusnya apa, rekayasa atau benar tidaknya, alasan menolak, dan doorstopnya memberi SP2HP di mana hukum harusnya berpijak. Negara harus turun tangan dan melakukan hak retensi, punya hak atensi, memberi hak keadilan kepada saya. Ya, semua laporan dibaca, kronologinya memang dilakukan perubahan buat apa perubahan. Surat ini saya yang kesekian kalinya kita sampaikan ya ke Menko Polhukam, ke Komnas HAM, Deputi 3, dan perihal yang sama, terutama atas dasar permintaan untuk dapat menindaklanjuti kasus ini, yaitu tembusan yang jelas, memohon agar ada keterbukaan publik dan upaya penyelesaian kasus. Jika eksekusinya tidak jelas dan dibiarkan, berarti ada penelantaran atau pembiaran oleh kepolisian. Kita mau menyampaikan hal-hal lain intelijen, yaitu tanpa menciderai hak dan kewajiban yang mesti diterima oleh para pihak yang kita hormati, karena ada upaya ingkar janji yang dilakukan oleh Dinas Tambak Romo. Dalam hal ini negara dibebani untuk membantu mempertanyakan terkait dengan tanggung jawab saudara IWW yang tempuh melalui dinas. Tidak ada hubungan lagi dengan dasar. Yang jadi dasar adalah kewajiban itu timbal balik dari pasca penetapan keputusan pengadilan yang semua itu sudah jelas dan ada unsur rekayasa. Mengingat menimbang saudari Wiwi meninggalkan persoalan-persoalan krusial, utang-utang, penggelapan surat, dan penelantaran masif. Kita duduk bersama supaya diharapkan ada solusi yang baik di jembatan Polsek, karena kewajiban yang harus dibayarkan IWW harusnya segera dapat dilakukan melalui somasi, termasuk urusan dugaan korupsi dan penyerobotan atau penggelapan alasan berangkat dari hilangnya IWW dari rumah. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama pengertiannya. Tentunya sebagai PPNS ini memiliki peraturan tersendiri yang harus dijalankan. Sebagai PNS tentunya tidak bisa menghindar dari tuntutan permasalahan dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan. Itu perihal tunjangan ya, yang kita dalami adalah perihal tentang tunjangan, dan hal itu merujuk pada rujukan upaya penyelesaian perkara persekusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Tambak Romo atas saudara Indah Widiwati. Maka ad hoc kemelut administrasi yang dilatar belakangi ulah atau perbuatan skandal perselingkuhan gelap saudari Wiwi dengan beberapa laki-laki yang bahwa ada sindikat perempuan berperkara serupa di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang harus segera diungkap. Bahwa PPNS memiliki aturan PP nomor 10 yang harus ditaati dan mengikat, bahwa banyaknya pihak yang terlibat di dalam upaya pelarian IWW dari rumah dengan cara persekusi di wilayah Gabus, maka dengan ini sangat hormat diperlakukan perlu hearing kerjasama penerimaan aduan di Polsek Gabus dan Tambak Romo dan Kayen. Tentu tempat sepak terjang IWW dengan sindikatnya adalah lebih dekat, bahwa dengan
dugaan kuat mengarah kepada Saudari Wiwi, yaitu peristiwa persekusi dan pengancaman yang berjalan dan penggelapan, pencurian, penipuan 378, 374 dan lainnya karena bujukan dan tekanan pihak-pihak atau kesadarannya sendiri. Yang keenam yaitu bahwa ada dugaan perbuatan jahat melarikan diri, bahwa korban sudah lapor ke pihak yang berwajib sesuai dengan prosedur dan surat-surat aduan lainnya, dan putusan itu tidak berlaku bagi keluarganya pasal 277 asal usul menjadi tidak tentu. Pasal 294 yaitu pegawai negeri yang melakukan cabul dengan bawahannya. Yang kedua adalah guru kepada muridnya misalnya, yaitu ancaman pidana 1 tahun, yaitu barang siapa melarikan wanita tidak izin walinya yang kemauan wanita itu sendiri atau untuk memiliki wanita itu baik dengan dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, ancamannya adalah 7 tahun penjara. Yang kedua adalah cara licik atau akal tipu daya kekerasan, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Rey Ahwan Kayen, ya, yang dilakukan atas pengaduan korban. Yang B adalah jika sampai umur oleh orang tuanya dan lain sebagainya, itu tentunya dapat menjadi bahan ajuan. Opsi lainnya yaitu bahwa pidana itu juga dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui telah dilakukannya salah satu kejahatan, sedang masih ada waktu cegah tanggal, namun dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang berwajib dan menutup-nutupi kejahatan tersebut. Ini dapat dilakukan kepada pejabat atau teman dekat. Bahwa sejak kejadian perkara 11/11/2011, korban sudah berkali-kali melaporkan peristiwa persekusi tersebut kepada Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo, namun tidak mendapatkan respon atau keterangan, maka tidak boleh ada tuntutan ulang unsur-unsur percobaan untuk kejahatan yang dimaksud, sebab orang yang lalai dan dengan sengaja tidak melapor kejahatan seseorang tetap dihukum bila kejahatan benar-benar terjadi. Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.